Karena tubuh kita adalah rumah Tuhan. Sebelum pelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu bernyanyi. Tahu kan lagunya? Gereja bukanlah gedungnya. Kita nyanyikan bersama. Gereja bukanlah gedungnya. Dan juga bukan menara. Cobalah buka pintu gerbangnya. Gereja adalah orangnya. Hebat. Sebelum kita mulai pelajaran, semuanya hadir kan anak-anak ibu? Apa ada yang tidak hadir? Marsyana masih di luar, Bu, nggak mau masuk kelas. Suruh dia masuk. Kita tunggu Siap, ya, Bu. Ibu. Hadir, Bu. Kita tunggu Marsyana ya. Gimana, Bu? Nggak mau masuk kelas tadi, nah, Bu? Dari sana yang apa dia? Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan pertolongan agar kami dapat mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Pelajaran kita hari ini yaitu ibadah yang sejati. Apa itu ibadah? Ada anak ibu yang bisa menjelaskan apa itu ibadah? Pergi ke gereja, Bu. Ya, yang lain? Berdoa, Bu. Berdoa. Ada lagi? Memuji Tuhan, Bu. Memuji Tuhan. Bagus. Yang lain? Nolong teman, Bu. Nolong teman. Hanya itu saja? Apa itu ibadah? Mengasihi teman, mendengarkan orang tua. Ya, banyak jenis-jenis ibadah itu. Pengertian ibadah secara umum yaitu ibadah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap hidup kita setiap hari. Ibadah adalah kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan. Pengertian ibadah secara khusus, ibadah adalah ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani yaitu aboda yang artinya bakti, hormat, penghormatan, yaitu sesuatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Ibadah sejati berarti ibadah yang murni atau ibadah yang benar atau ibadah yang sebenar-benarnya. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Itulah ibadah yang sejati. Anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu sudah melakukan ibadah yang sejati? Ibadah sejati menurut Roma 12 ayat 1. Adakah anak-anak ibu yang bisa membacakannya untuk kita? Silakan anak-anak ibu yang membacakannya untuk kita. Ayo, Bu. Ya. Ibadah yang sejati Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ibadah yang sejati, arti dari ibadah sejati menurut Roma 12 yaitu mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Bagaimana sikap dalam beribadah? Bagaimana sikap yang beribadah anak-anak? Sungguh-sungguh, tulus, dan jujur, rendah hati, hikmat. Iya. Sungguh-sungguh, tulus, dan jujur, rendah hati dan hikmat. Itulah sikap beribadah yang benar. Dalam Alkitab ada beberapa contoh ibadah. Adam dan Hawa berkomunikasi dengan Allah. Kain dan Habel memberikan persembahan dari hasil pekerjaannya. Nuh hidup saleh, mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Jemaat mula-mula menerima firman, memberi diri dibaptis, bertekun di dalam pengajarannya. Ada lagi yang memberikan contoh ibadah dalam Alkitab. Jadi, kesimpulannya, ibadah yang sejati adalah mempraktekkan cara hidup yang dikehendaki Allah. Ibadah yang benar menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Bukan hanya pergi ke gereja, berdoa, mengikuti kegiatan gereja. Jadi, ibadah yang benar menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Selanjutnya, anak-anak ibu, kita membuka buku pelajaran kita yang ada di halaman 1 dan 2. Sana diceritakan tentang Anto. Anto suatu hari pulang berjalan dan ia melihat seorang bapak tidur di emperan toko. Bapak itu sedang sakit, ia mendekat dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah dia Tuhan. Dan setelah Anto berjalan, dia bertemu lagi dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hati. Tuhan, mengapa nenek ini bekerja dengan berat? Dia sudah tua. Dan Anto berjalan kembali. Dan dia melihat seorang anak kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada di dalam bungkusan itu. Kembali Anto bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan. Mengapa anak ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan dari tong sampah? Pertanyaannya buat anak-anak ibu, silahkan untuk menuliskannya di dalam buku tugasnya. Mengapa? Apakah anak-anak ibu setuju seperti Anto
yang merasa bahwa Tuhan membiarkan orang-orang itu menderita. Boleh anak-anak tuliskan dalam buku tugasnya. Dan didiskusikan dengan teman-temannya. Boleh anak-anak, kalau sudah selesai, silakan tugasnya dikumpulkan ke depan. Dan kita akan melanjutkan dengan mengerjakan LKPD kita. Dalam LKPD, anak-anak ibu bisa dapat melihat apa itu ibadah yang sejati. Anak-anak ibu bisa memperhatikan gambar yang ada di LKPD. Itu orang-orang yang beribadah. Kan? Jawabannya, anak-anak ibu boleh menuliskannya di dalam kolom yang sudah disediakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengimani ibadah yang berkenan kepada Allah, memiliki sikap beribadah yang berkenan kepada Allah, menjelaskan arti ibadah yang sejati, menyebutkan dan mendaftarkan contoh-contoh ibadah dalam hidup sehari-hari, menuliskan dan menceritakan pengalaman pribadi dalam kaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah, menyatakan tekad untuk melayani sesama sebagai wujud melaksanakan ibadah yang sesungguhnya dengan menyanyikan lagu dan menuliskan pesan lagu tersebut. Untuk poin yang keenam, anak-anak ibu silakan juga menuliskan di LKPD-nya tentang lagu yang kita nyanyikan sebelum pelajaran kita mulai, yaitu gereja bukanlah gedungnya. Ada yang mau bertanya anak-anak ibu? Mana tahu ada yang kurang mengerti tentang materi kita hari ini? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Untuk selanjutnya, anak-anak ibu, untuk PR di rumah, nanti ibu akan kirimkan lewat WA grup kita. Dan untuk mengakhiri ibadah kita, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kembali kita bernyanyi, gereja bukanlah gedungnya. 1, 2, 3, ya. Gereja bukanlah gedungnya, dan juga bukan Bukanlah